Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas malaikat Zabaniyah membawa rantai dan jeritan iblis. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ka'bul Ahbar berkata, apabila dunia ini telah musnah dan tidak ada lagi orang yang tinggal di dunia ini, baik manusia, jin, syaitan, ataupun binatang, maka inilah saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis laknat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malakul maut, Aku telah menjadikan pembantu untukmu sebanyak orang yang ada dari mula hingga yang terakhir, dan aku telah memberimu kekuatan penduduk langit dan bumi, dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan marah. Oleh itu, turunlah kamu dengan membawa marah dan murkaku terhadap si mal'un terkutuk. Maka rasakan kepada iblis kepedihan maut yang dialami oleh orang-orang dari mula hingga yang terakhir, terdiri dari jin dan manusia, dan berlipat kali ganda. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh dengan sifat murka dan kecemasan, dan setiap malaikat Zabaniyah membawa rantai dari neraka Ladha, dan cabutlah dengan 70.000 cengkilan dari neraka Lat, dan perintahkan kepada malaikat Malik supaya membuka semua pintu-pintu neraka. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun turun dengan bentuk yang paling menakutkan. Dan diceritakan andai kata kalau penduduk langit dan dunia melihatnya, niscaya akan menjadi cair mereka semua, disebabkan rupanya yang paling menakutkan tersebut. Apabila sampai saja malaikat maut pada iblis laknat, lalu malaikat maut membentaknya dengan sekali saja, maka jatuh pingsanlah si iblis laknat dengan berdengkur. Dan sekiranya dengkur si iblis laknat itu didengar oleh penduduk di timur hingga ke barat, niscaya akan pingsan ke semua mereka itu. Lalu malaikat maut membentak lagi, Berhentilah kamu iblis laknat yang jahat, dan kini rasalah kepedihan maut sebagaimana yang dirasai oleh orang yang kau sesatkan dalam beberapa abad yang engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari? Apabila iblis laknat mendengar saja apa yang dikatakan oleh malaikat maut kepadanya, maka dia pun lari ke ujung timur. Tetapi malaikat maut telah sedia berada di depannya. Lalu larilah iblis laknat itu menyelam ke dalam laut, tetapi malaikat maut telah sedia berada di depannya. Lalu laut melemparkan iblis laknat tersebut, maka larilah iblis laknat tersebut mengelilingi bumi, tetapi tidak ada satu tempat pun untuk dia sembunyi. Kemudian iblis laknat tersebut lari mendapatkan kubur Nabi Adam sambil berkata, Disebabkan kamulah aku menjadi mal'un. Kemudian iblis laknat bertanya kepada malaikat maut, Minuman apakah yang akan kamu berikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan kamu kenakan terhadapku? Malaikat maut berkata, Kamu akan diberi minuman dari neraka Ladha. Siksa yang akan kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka dan berlipat kali ganda. Mendengar hal yang demikian, maka iblis laknat pun berguling-guling di atas tanah sambil menjerit-jerit sekuat suaranya. Kemudian dia lari dari barat ke timur dan berbalik sehingga dia sampai pada tempat yang dia mula-mula turun ke bumi dulu. Dan di situ dia dihalang oleh malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Sedang bumi bagaikan api dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang menikam dengan bantulan dari neraka Ladha, sehingga dia merasakan siksa sakratul maut. Saat itu lalu dipanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melihat keadaan iblis laknat. Maka bangkitlah Nabi Adam
dan Siti Hawa melihat akan keadaan iblis terkutuk tersebut. Sesudah melihatnya, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Sahabat pena pencari hikmah, begitulah serba sedikit cerita-cerita benar yang dapat kami himpun untuk pengetahuan kita semua. Walaupun kisah ini terdapat dalam banyak hadis-hadis sahih. Mansur bin Umar berkata, "Ada keterangan sampai kepadaku bahwa malaikat yang menjaga neraka mempunyai tangan dan kaki yang jumlahnya menurut bilangan ahli neraka. Ia bisa membelenggu dan merantai pada orang yang dikehendaki. Setiap kali malaikat Malik melihat ke neraka, maka neraka itu semakin ganas memakan penghuninya karena rasa takutnya kepada malaikat Malik." Sahabat pena pencari hikmah, sebagaimana kita ketahui, huruf basmalah itu ada 19. Demikian juga dengan kepala malaikat Zabaniyah. Ia kalau mengambil penduduk neraka dengan menggunakan tangan dan kakinya, karena malaikat Zabaniyah dapat mengetahui dengan kakinya sebagaimana ia mengetahui dengan tangannya. Para malaikat Zabaniyah bisa mengambil 10.000 orang kafir hanya dengan memakai satu tangan, mengambil 10.000 orang lagi dengan memakai tangan yang lain, 10.000 orang diambil dengan salah satu kakinya, dan 10.000 orang lagi diambil dengan kakinya yang lain. Maka sekali ambil, ada 40.000 orang kafir yang langsung dilemparkan ke neraka. Begitulah kekuatan dan kemampuan yang luar biasa dimiliki malaikat Zabaniyah. Sedangkan yang memimpin seluruh malaikat Zabaniyah adalah malaikat Malik. Sebenarnya yang menjaga neraka itu ada 18 malaikat yang bentuknya seperti malaikat Malik. Mereka mengepalai para malaikat yang lain yang berada di bawah perintah kekuasaannya. Jumlah mereka banyak sekali, hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Mata malaikat penjaga neraka tersebut seperti kilat yang menyambar, gigi mereka putih seperti tanduk sapi, bibir mereka menyentuh telapak kakinya, api selalu menjilat-jilat keluar dari mulutnya. Jarak antara bahu setiap malaikat sejauh perjalanan 1 tahun. Allah tidak menciptakan rasa kasihan dan sikap lemah lembut di hati para malaikat penjaga neraka, meskipun sebesar semut kecil. Salah satu di antara para malaikat yang menjaga neraka itu menyelam di lautan neraka selama 70 tahun. Panasnya api neraka tidak membahayakan dirinya, karena malaikat diciptakan dari nur yang bisa mengalahkan api. Sahabat pena pencari hikmah, mari kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, "Lemparkanlah mereka ke dalam neraka." Ketika malaikat Zabaniyah melemparkan orang mukmin ahli maksiat ke dalam neraka, maka semuanya berteriak dengan lafaz "La ilaha illallah." Akhirnya neraka itu mengembalikan mereka. Malaikat Malik lantas bertanya, "Hai api, ambillah mereka yang ahli maksiat ini." Api neraka berkata, "Bagaimana aku bisa mengambil mereka? Sebab mereka mengucapkan La ilaha illallah." Malaikat Malik kemudian berkata, "Ambillah mereka berdasarkan perintah Allah." Akhirnya api neraka mengambil orang mukmin yang ahli maksiat. Ada yang diambil 2 lututnya, ada yang diambil pusarnya. Ketika api neraka hendak mendekati wajah mereka, maka malaikat Malik berkata, "Jangan engkau bakar wajahnya, karena mereka menggunakannya untuk bersujud pada Sang Khalik. Jangan engkau bakar hatinya, karena hatinya adalah tempat tauhid, ma'rifat, dan iman." Mereka juga merasakan kehausan yang lama di bulan Ramadan. Hati mereka tetap utuh karena kehendak Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.